Setelah dipastikan, barulah Pak Sunardi pun mulai curiga dan langsung memanggil para warga yang sedang berada di ladang. Lalu setelah para warga berkumpul, barulah mereka memastikan kondisi wanita itu. Dan setelah dicek, ternyata Eka Rahma Aprilianti Ifadah atau yang biasa dipanggil Eka, dia tinggal di Desa Ngadi Gunung, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Di sana dia tinggal dengan kedua orang tua serta kedua adiknya. Sejak kecil Eka ini dikenal sebagai anak yang pendiam, namun dia juga ramah serta mudah bergaul dengan siapapun, sehingga banyak teman yang suka kepadanya. Lalu di tahun 2012, setelah Eka lulus SMA, dia pun melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah di jurusan studi informatika di Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo. Lalu di tahun 2016, Eka pun berhasil menyelesaikan kuliahnya dan lulus dengan predikat terbaik. Setelah Eka lulus kuliah, awalnya dia sempat mencari pekerjaan, namun karena situasinya yang sulit mencari pekerjaan, akhirnya Eka pun sempat menganggur selama kurang lebih 1 tahun. Lalu singkatnya di bulan Juli tahun 2017, Eka pun diterima kerja sebagai kasir di sebuah toko bangunan yang ada di Boyolali, yang jaraknya sekitar 2 jam perjalanan dengan menggunakan motor. Karena jarak yang cukup jauh untuk pulang pergi kerja, akhirnya dia pun mulai ngekos di wilayah Boyolali Kota. Di tempat kerjanya, Eka pun dikenal cukup baik dan disiplin, serta sangat profesional dan bertanggung jawab dalam tugasnya. Sampai bos tokonya pun senang dan percaya sekali kepada Eka. Bukan hanya itu, Eka juga bisa dengan mudah berbaur dengan lingkungan kerjanya yang baru, dan dari salah satu temannya bernama Fajar Sigit Santoso, atau yang biasa dipanggil Fajar, yang mana dia inilah sumber masalah di kasus ini. Fajar ini merupakan seorang pria yang berusia 19 tahun, dia tinggal dengan keluarganya di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Awalnya di toko bangunan, Fajar ini ditugaskan di bagian divisi gudang dengan tugas mengantar pesanan pembeli dengan penghasilan yang lumayan karena adanya biaya tambahan berupa biaya operasional dan lain-lain. Namun di tahun 2017, karena Fajar ini yang memang dikenal nakal dan suka mabuk-mabukan, sehingga mungkin berdampak di lingkungan tempat kerjanya, akhirnya Fajar pun dipindah tugaskan untuk membantu operasional di toko yang melayani pelanggan. Dan dengan tugas barunya, akhirnya dia pun jadi kenal dengan Eka yang sebagai kasir. Karena sifat Eka yang bisa dengan mudah berbaur dengan siapapun, akhirnya mereka pun jadi berteman dan sering ngobrol-ngobrol bahkan bercanda. Awalnya semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah apapun, tapi saat itu di tahun 2018, semuanya bermula dari Fajar yang meminjam uang kepada bos tokonya yang sebesar 1 juta rupiah. Dengan alasan mau membenarkan mobilnya yang rusak, dan dia pun berjanji akan membayar hutangnya dengan 2 kali cicilan. Karena itu bosnya pun memberikan pinjaman kepada Fajar. Lalu singkatnya setelah Fajar menerima gajinya, Fajar pun langsung membayar cicilannya sebesar Rp650.000. Di sini masih belum ada masalah, namun di cicilan keduanya di bulan selanjutnya, tepatnya di bulan Oktober tahun 2018, Fajar ini mulai tidak membayar sisa hutangnya, yang padahal tinggal Rp350.000 lagi. Lalu karena Eka yang sebelumnya sering dipercaya oleh bosnya untuk menagih hutang karyawan-karyawan lain, akhirnya bosnya pun meminta tolong kepada Eka untuk menagih hutangnya kepada Fajar. Awalnya dengan cara baik-baik, Eka pun mulai menagih hutangnya kepada Fajar, namun Fajar selalu beralasan kalau uangnya sudah habis dan beralasan lainnya. Lalu karena Fajar yang belum bisa membayar hutangnya, Eka pun jadi kebingungan ketika bosnya bertanya lagi soal hutangnya Fajar. Karena itu Eka pun terus mendesak Fajar untuk segera melunasi hutangnya. Namun lagi-lagi Fajar pun terus beralasan dan menghindar sampai membuat Eka pun benar-benar kebingungan. Lalu singkat cerita, di tanggal 1 Desember tahun 2018, tepatnya di Sabtu sore setelah pulang kerja, yang mana saat itu Eka ini sudah berada di kosannya, sedangkan Fajar juga sudah berada di rumahnya. Dan kebetulan malam itu malam Minggu, akhirnya Fajar pun kepikiran untuk mengajak Eka jalan-jalan keluar dengan tujuan mau meminta tolong kepada Eka supaya dia bisa kembali bekerja lagi di bagian divisi gudang. Karena Fajar ini tahu kalau bos mereka itu percaya dan mau mendengarkan saran dari Eka,
Dan karena mereka itu berteman, akhirnya Eka pun setuju untuk jalan-jalan keluar bersama Fajar. Lalu di jam 7 malam, Fajar pun menjemput Eka di kosannya dengan menggunakan motornya. Setelah itu mereka pun pergi ke alun-alun kidul kota Boyolali untuk membeli jajanan di sana. Dengan sambil makan jajanan di alun-alun, disitulah Fajar pun meminta tolong kepada Eka untuk membujuk bosnya supaya dia bisa dipindahkan lagi ke divisi gudang. Namun di situ Eka pun menjelaskan kalau dia tidak bisa memenuhi keinginan Fajar. Dan setelah itu mereka pun mulai membicarakan soal sisa hutang Fajar yang belum dia bayar. Eka juga sempat menyarankan kepada Fajar untuk melunasi hutangnya, tapi Fajar lagi-lagi meminta tolong untuk jangan terus-terusan menagih hutangnya. Terus di tengah-tengah obrolannya, Eka pun mengeluh dan tiba-tiba sakit gigi. Lalu Fajar pun sempat berusaha mencari obat pereda nyeri untuk Eka. Setelah itu Fajar pun mengajak Eka jalan-jalan ke wilayah sekitaran Bandara Adi Sumarmo yang ada di pinggiran kota Boyolali. Sampai di sana, Eka yang sudah mengantuk sebenarnya sempat meminta diantar untuk pulang, namun Fajar menolak dan malah membawa Eka ke Tugu Jagung yang ada di Boyolali. Sampai di sana, dia pun memberhentikan motornya di pinggir jalan. Dengan situasi yang sepi, diam-diam Fajar pun mengeluarkan sebotol miras dan diminum di depan Eka. Sedangkan Eka yang baru tahu ternyata Fajar ini membawa miras, Eka pun langsung kesal. Karena ternyata Fajar ini bisa membeli miras dengan harga yang nggak murah, tapi dia selalu beralasan tidak punya uang untuk melunasi cicilannya, yang padahal tinggal 350.000 lagi. Lalu karena Eka yang sudah kesal, Eka pun langsung mendesak Fajar supaya dia membayar sisa hutangnya, dan Eka juga sempat mengancam akan melaporkan kepada bosnya kalau Fajar ini masih beralasan. Mendengar itu, Fajar yang takut dilaporkan, apalagi dia sudah di bawah pengaruh alkohol, bahkan secara diam-diam dia juga sudah kesal kepada Eka yang karena selalu menagih hutangnya, akhirnya disinilah dia pun mulai nekat untuk berencana menghabisi Eka malam itu juga. Lalu singkatnya, Fajar pun mengajak Eka pulang dengan melewati jalanan sepi. Lalu Eka yang bingung, dia sempat bertanya berkali-kali tentang arah tujuannya, kenapa nggak ke arah pulang. Namun Fajar beralasan kalau ini itu melewati jalan pintas untuk menghindari razia. Karena di saat itu sudah di tengah malam, yang mana di kawasan kota Boyolali polisi di sana memang sering patroli untuk melakukan razia. Terutama kepada anak-anak muda yang masih lalu lalang di tengah malam untuk menghindari potensi kriminal. Sedangkan Eka yang masih tergolong baru di Boyolali, dia pun percaya-percaya saja. Terus ketika mereka memasuki kawasan sepi di sekitar perkebunan yang ada di Kelurahan Kemiri yang lokasinya tidak jauh dari rumah Fajar, tiba-tiba dengan sengaja Fajar pun menjatuhkan motornya, dan setelah mereka berdua terjatuh, Fajar pun langsung bangun untuk memastikan tidak ada orang lain di sana. Dan setelah memastikan tidak ada siapa-siapa, dia pun langsung membekap dan mencekik Eka sekuat tenaganya, sampai Eka melemah dan mulai tidak sadarkan diri. Dan ketika melihat tubuh Eka yang terbaring, Fajar pun sempat memperkosanya. Setelah itu, dia pun langsung menggeledah sakunya dan mengambil uang 73.000 dan juga 2 HP milik Eka. Terus dia pun langsung membuang tas dan sendal milik Eka di sekitaran situ, sedangkan tubuh Eka diletakkan dengan posisi bersandar di bawah pohon jambu yang ada di pinggir jalan setapak. Lalu setelah semuanya beres, dengan terburu-buru Fajar pun langsung pergi meninggalkan tubuh Eka di situ. Namun di jalan, Fajar ini tiba-tiba kepikiran, apakah Eka masih hidup atau tidak? Karena dia khawatir kalau ternyata Eka cuma pingsan saja. Pastinya Eka bakalan melaporkan aksinya itu. Karena bingung dan khawatir, di subuh itu Fajar pun sempat muter-muter di sekitaran Kelurahan Kemiri yang berniat kembali ke TKP untuk mengecek tubuh Eka. Tapi pas mau ke sana, dia pun ragu dan takut kalau ada orang lain yang melihatnya. Akhirnya karena lokasinya yang tidak jauh dari rumahnya, bahkan dia tahu persis lokasinya, jadinya dia pun sempat mengecek pos kamling di sekitaran situ. Tapi karena dia yang masih takut juga, akhirnya Fajar pun memutuskan untuk langsung pulang ke rumahnya yang masih ada di wilayah Kelurahan Kemiri. Masih di hari yang sama, pas di pagi harinya sekitaran pukul 5:30, seorang petani yang bernama Sunardi, yang masih warga Dukuh Banjarsari Kelurahan Kemiri, yang sedang pergi ke ladang untuk memupuk tanamannya, dia itu sempat kaget ketika melihat ada seorang wanita yang masih mengenakan helm berwarna merah, yang terlihat seperti sedang tidur bersandar di bawah pohon jambu. Awalnya Pak Sunardi mengira kalau itu mungkin ODGJ atau orang yang sedang ketiduran, dan akhirnya dia cuma lewat saja dan tidak berani mengganggu dan langsung pergi ke ladangnya. Namun setelah beberapa jam kemudian, setelah Pak Sunardi selesai memupuk tanamannya, pas ketika Pak Sunardi pulang, dia itu masih kaget. Ternyata tubuh wanita yang bersandar tadi masih ada, bahkan posisinya yang tidak berubah sama sekali. Setelah dipastikan, barulah Pak Sunardi pun mulai curiga dan langsung memanggil para warga yang sedang berada di ladang.
Lalu setelah para warga berkumpul, barulah mereka memastikan kondisi wanita itu. Dan setelah dicek, ternyata wanita itu sudah tidak bernafas lagi dengan kondisi tubuhnya yang sudah pucat. Karena itu, para warga pun langsung heboh dan langsung melaporkan temuannya itu ke Polsek Mojosongo. Dan tidak lama kemudian, pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian dan langsung melakukan olah TKP. Bahkan, kejadian ini membuat warga di sana heboh, termasuk Fajar, karena rumahnya memang tidak jauh dari lokasi kejadian itu. Dan setelah Fajar mendengar kabar itu, dia pun langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melihat langsung ke sana, yang niatnya untuk memastikan apakah Eka sudah meninggal atau belum. Di situ, dengan tanpa merasa bersalah, seolah layaknya salah satu dari banyaknya warga yang melihat langsung, jadinya tidak ada yang curiga kalau sebenarnya pelakunya juga ada di situ. Bahkan, tidak sampai di situ, setelah tubuh Eka dilarikan ke RSUD Pandanarang di Boyolali, Fajar juga sempat ke sana, sampai mondar-mandir di ruangan saat Eka sedang diotopsi. Awalnya memang tidak ada yang curiga, karena semuanya memang sedang sibuk. Namun setelah identitasnya berhasil teridentifikasi melalui sidik jarinya, pihak kepolisian pun langsung menghubungi keluarga Eka yang tinggal di Magelang. Dan ketika pihak keluarga mendengar kabar ini, pihak keluarga terutama orang tuanya pun kaget. Dan saat itu juga mereka pun langsung mendatangi rumah sakitnya untuk melihat langsung jasad Eka di sana. Sedangkan Fajar di situ masih mondar-mandir di rumah sakitnya. Bahkan ketika orang tua Eka mulai tiba di rumah sakit, Fajar pun sempat menyapa keluarga Eka dan turut berduka cita yang sebagai teman kerjanya. Di samping itu, pihak kepolisian juga mulai melakukan penyidikan, termasuk menyelidiki kos-kosan tempat Eka tinggal dengan memeriksa rekaman CCTV-nya, di mana di situ terlihat kalau Eka terakhir kali keluar dari kosannya ketika dia dijemput oleh seorang lelaki dengan menggunakan motor Honda Vario berwarna silver. Karena itu, polisi pun langsung melacak plat nomor motornya dan ternyata pemilik dari motor itu atas nama Fajar Sigit Santoso, yang merupakan warga Duku Waru, Kelurahan Kemiri, Boyolali. Di samping itu juga, pihak rumah sakit yang sedang menangani tubuh Eka akhirnya mulai merasa curiga dengan seorang lelaki berambut pirang, yang tidak lain adalah Fajar, karena dia ini terus-terusan bolak-balik dengan keadaan panik di sekitaran ruangan di mana tubuh Eka berada, yang padahal dia ini bukan dari pihak keluarga juga. Terus, setelah pihak rumah sakit memberi kabar kepada pihak polisi kalau ciri-ciri lelaki itu ada kesamaan dengan Fajar, akhirnya polisi pun langsung mendatangi rumah sakitnya dan akhirnya di sanalah Fajar pun berhasil ditangkap di Minggu sorenya. Setelah itu, Fajar pun langsung dibawa ke Polres Boyolali untuk diperiksa lebih lanjut. Dan setelah polisi menunjukkan bukti rekaman CCTV-nya, akhirnya Fajar di sana tidak berkutik. Sampai akhirnya dia pun mengakui dan menceritakan semuanya. Kepada polisi, Fajar mengaku kalau dia melakukan semua itu karena dia kesal kepada Eka yang terus-menerus nagih hutangnya yang sebesar Rp350.000. Karena itu, setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Boyolali dan beberapa proses persidangan panjang yang di saat itu sudah di tanggal 27 Juni 2019, Fajar pun dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Sedangkan jasad Eka pihak keluarganya pun membawa pulang ke kampung halamannya di Dusun Ngadi Gunung yang ada di Magelang untuk dimakamkan di salah satu TPU yang ada di sana.